Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bungo TV yang saya cintai, perkenalkan nama saya Pika Marlisa, utusan dari Pompes Al-Muzakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala fi amwalil aghniya haqqal lisaili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassalul amwalahul lillah fastaujabul jaza'al anfa, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang. Salawat beserta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Aminah, anak Abdullah dan kekasih Allah. Beliau bagaikan orang yang berlayar di tengah-tengah lautan, sobek layar gantikan baju, patah gayung gantikan tangan, demi menegakkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Bungo TV yang saya cintai, di negeri kita tercinta Indonesia ini kini berada di tengah kondisi yang sangat memilukan dan memprihatinkan. Bagaimana tidak, di tengah kegalauan bangsa Indonesia dikarenakan kebakaran ada di mana-mana sehingga menimbulkan asap dan kabut, kemalingan merajalela, pemerkosaan, pelecehan, serta maraknya judi online. Bukan pelakunya saja para pemuda, namun kakek-kakek, opung-opung, bahkan umak-umak pun ikut bertarung dalam permainan tersebut. Bukan otaknya saja yang menjadi rusak, namun keluarga menjadi amburadul. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, siapa lagi yang memberantaskan semua ini kalau bukan kita para pemuda dan pemudi? Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, pada pertemuan kali ini izinkan saya menyampaikan satu patah kata, dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beberapa patah kata dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah sekiranya orang-orang yang meninggalkan keturunannya di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Dari ayat tadi dapat kita ambil pengertian bahwa generasi mudalah tombak pelaksanaan dakwah masa depan umat. Generasi mudalah yang melanjutkan estafet perjuangan bangsa dan agama. Hadirin rahimakumullah, seperti apakah bangsa Indonesia ini saat nanti 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang, kalau bukan kita para pemuda,
kalau bukan di tangan kita, wahai generasi penerus bangsa, maju dan mundurnya agama dan bangsa ini, maka lihatlah kehancuran yang akan meranda. Hadirin rahimakumullah, remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang ikut berperan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dalam sejarah bangsa, remaja dan pemuda ikut berperan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Terbukti dengan adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tombak penting bagi perjuangan bangsa. Maju atau tidaknya suatu negara tergantung dengan sikap para pemuda. Jika para pemuda memiliki jiwa yang maju, jiwa yang besar, jiwa kepemimpinan, maka para pemuda akan mampu memimpin peradaban dunia. Haruskah kita, wahai remaja dan pemuda, untuk menutup mata atau hanya berbangku tangan untuk melihat terjadinya bermacam krisis, terutama krisis moral dan akhlak? Apabila kerusakan akhlak ini tidak segera diatasi, maka akan membawa jatuh ke lembah kehancuran yang paling nista. Hadirin rahimakumullah, mantan presiden kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Yang kelima, yang sangat mengerikan adalah lemah akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan ini melekat pada diri remaja dan pemuda, kami yakin akan menjadi pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan dan bahkan penghancur pembangunan. Sebagai remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang, kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh untuk kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Orang kampung saya mengatakan, the young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, marilah kita sing-singkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi kemajuan bangsa yang kita cintai. Hadirin, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghari menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini melekat pada diri remaja dan pemuda, insya Allah mereka akan mampu melanjutkan estafet pembangunan untuk meraih prestasi gemilang untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, remaja dan pemuda tidak dituntut untuk jago akademik, tetapi harus pintar di bidang keagamaan. Pemuda zaman sekarang tidak dituntut untuk berjago berintak dan berintek, beriman dan berteknologi, serta bertakwa kepada ilahi Rabbi, sehingga bisa melaksanakan amanah Allah, mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju hadirin? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, sebagai kesimpulan, saya menghimbau kepada remaja dan pemuda di seluruh Indonesia bahwa kita sebagai remaja dan pemuda penerus bangsa adalah pemuda yang memiliki iman dan takwa serta ilmu pengetahuan yang luas.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.